Halo guys, kembali lagi ke channel aku Ken. Nah, di video kali ini kita mau modif mobil ya guys. Jadi kita mau modif si Zenix. Jadi setelah kita mengalami masalah yang kurang mengenakan dan ternyata masalahnya sudah selesai, yaitu masalah dimana kaki-kakinya bunyi ya guys kalau melewati polisi tidur. Buat kalian yang belum nonton, kalian boleh nonton, nanti videonya aku taruh di atas ya. Jadi setelah masalahnya udah selesai, kita berani modif kaki-kakinya ya guys. Jadi rencana kita mau ganti velgnya guys, velg dan bannya. Nah, kalau kalian lihat di sini sebenarnya sudah cukup bagus. Dia menggunakan Dunlop SP Sport Max 225 50 R18. Dan velgnya ya modelnya udah oke sih velgnya. Sudah cukup oke ya velgnya. Sebenarnya ganteng mobilnya ini velgnya. Kalau kalian lihat dibanding dengan CR-V, bannya masih kurang tebal ya. Kalau kalian lihat Zenix ini segini, CR-V ini tebel guys. Nah, jadi kita rencana memang mau ganti yang lebih tebal lagi bannya. Velgnya aku lebih suka ini sih sebenarnya. Cuma ya begitulah anak muda ya. Biasa merasa kurang puas guys. Jadi kita bakal ganti velgnya juga. Nanti kita mau beli sekalian ke tempatnya hari ini. Dan kalau bannya itu aku udah beli online ya guys. Ini adalah ban baru untuk si Zenix guys. Jadi aku beli Hankook Ventus Prime 4 235 55 R18. Nah, jadi untuk ban ini aku sudah cari referensi ya guys. Memang banyak dari owner Zenix itu yang menggunakan ban 235 50 R18. Itu biasanya untuk mencegah mentoknya. Tapi ada juga yang menggunakan 235 55 R18 untuk mengejar kepadatannya guys. Jadi ada yang bilang mentok, ada yang bilang nggak mentok 235 55 ini guys. Jadi aku masih bingung, tapi aku coba ngambil yang 235 55 ini guys, karena aku ngincer padatnya sih guys. Jadi nanti mungkin di tempat velg aku bakal minta tolong untuk diganti sekalian. Dan juga kita lihat apakah bakal mentok atau tidak ini di Hankook ini, Hankook Ventus Prime 4. Nah, ini aku belum pernah pakai sebelumnya merek Hankook. Biasanya aku pakai ya Dunlop atau enggak GT ya. Kalau kemarin Campiro SX2 yang di Yaris itu aku pernah pakai. Nah, kalau untuk Hankook ini aku belum pernah pakai ya. Aku nggak tahu juga merek mana, tapi kayaknya merek Korea ya. 235 55 R18. Nah, ini 100V ini aku nggak tahu sih apa. Mungkin kalian yang tahu bisa tulis lah apa artinya itu. Ini kalau produksinya sih bilangnya 2026 ya, tapi ini aku belum berani buka. Nanti kita lihat bareng-bareng di tempat ganti velgnya ya. Biasanya sih ada sih tulisannya di sidewallnya ini. Jadi untuk ban Hankook Ventus Prime 4 ini infonya memang lebih empuk dari Dunlop SP Sport Max yang aku pakai. Karena Dunlop SP Sport Max itu memang dibilang keras ya, keras, tapi dibilang empuk juga. Dibilang terlalu keras juga enggak. Ya intinya agak keras lah di untuk mobil-mobil kayak Innova gitu, yang mobil-mobil keluarga seperti itu. Apa karena profilnya ketipisan juga ya, jadi memang agak agak keras. Jadi hari ini kita mau ganti, kita langsung OTW aja ke tempat ganti velgnya. Nanti kalian lihat ya velg apa yang aku pilih. Velgnya dijamin oke sih. Aku sudah coba-coba sesuaikan dengan warna si abu si Zenix, karena abu ini jujur aku belum pernah pakai warna abu, punya mobil warna abu. Jadi aku agak bingung konsepnya si Zenix ini gimana ya, agar dia bisa ngejreng lah, maksudnya bisa tampil beda gitu dan juga tetap bagus gitu. Nah, ini aku agak bingung, dan aku sudah ada dua pilihan sebenarnya, dua pilihan velg yang berbeda, dan ada juga warnanya yang berbeda gitu guys. Jadi kita bakal lihat nanti di sana. Untuk harga bannya sendiri, untuk harga bannya sendiri yang itu ya, aku beli online di Shopee. Itu harganya sekitar satu bannya itu sekitar 1,1. Itu karena ada promo 7,7. Jadi buat kalian yang mungkin mau cari-cari ban-ban murah, itu kalian bisa menggunakan promo-promo yang ada di TikTok itu guys. Lumayan sih,
saving sekitar satu ban saving sekitar 200-300an ribu. Kalau kali 4 berapa itu, 1 jutaan guys. Itu bisa buat ganti velg lagi gitu. Jadi guys, sekian dulu. Nanti kita langsung OTW ke tempat ganti velgnya ya. Cukup jauh guys. Oke, jadi ini kita sudah OTW ya. Ini sudah dekat guys posisinya. Tuh tinggal 4 menit lagi. 1,2 kilo ya. Ini ternyata tempatnya di Sidoarjo ya guys. Tapi kan aku udah bandingkan beberapa tempat di Surabaya. Ya sebenarnya nggak terlalu jauh sini. Dari rumahku mungkin sekitar 30 menit kalau nggak macet. Ya 40 lah anggapannya. Jadi memang aku sudah bandingkan dan dia termasuk salah satu yang oke gitu loh. Secara ini kualitas. Ya salah jalan ya. Salah jalan guys. Nantilah kita coba lihat di depan lagi ada. Ini memang kadang Zenix ini mapsnya agak nge-lag ya bisa dibilang ya. Jadi kita kadang sering miss turn point gitu loh. Yang seharusnya udah di depan tapi jadi ragu karena memang agak nyandet kalau pakai Apple CarPlay dari sini gitu. Ya ini udah dekat ya. Jadi nanti kita lihat. Namanya itu Glote Wheels kalau tidak salah. Aku lupa juga namanya. Kalau tidak salah itu sih. Jadi oke, kita tunggu sampai di sana. Kita langsung saja sampai di sana ya guys. Nah ini kita sudah sampai ya. Di tempatnya namanya, ya inilah Glote. Ternyata dia rumahan guys. Cuman PR-nya kalau kalian kesini itu jalannya kecil banget guys. Tuh. Jalannya ya cuma bisa 2 mobil. Dan itu agak ngepas ya. Jadi buat Zenix ini lewat agak PR juga sebenarnya gitu. Ya udah, kita turun dulu ya guys. Kita coba lihat velgnya gimana. Ada apa aja. Ya ini sudah di tempatnya ya guys. Jadi sini banyak macam velg ya. Tuh. Ini kayaknya yang ring 18 ya. Nah, ini salah satu kandidatnya guys. Advan GT Palang 5. Tapi ini ET berapa ya? Kok agak maju ya? Banyak betul. Tuh ada Evo juga. Evo nya bagus juga. Masuk salah satu apa? Kandidat velg. Ini yang dop gitu. Ini kan yang glossy, polish. Ini juga ada yang matte. Beda finish. Saya mau pilih ini atau ini sih. Masih bingung. Begitulah, kita masih bingung mau pilih yang mana antara si Advan GT atau si Evo. Ban kita kan yang ku bawa kan Hankook Ventus Prime 4 23555 R18. Nah kita tuh cari velg yang lebar 9,5 ET25 guys, 25an, 20an lah. Jadi kemarin sudah ku tanya, memang ada Advan GT sama Evo ini aku incer sih guys sebenarnya. Sebenarnya aku lebih struck Advan GT ya, tapi kemarin aku coba lihat Evo ternyata bagus juga guys. Aku cari yang warna-warnanya agak polish ke krom-kroman gitu, jadi tetap mentereng lah di antara warna-warna mati dari si Zenix yang abu, tetap bisa mentereng karena aku lihat warna itu yang paling bagus ya dari velg-velg itu ya. Ya, aku suka modelnya Advan GT sama si Evo itu tadi sih. Jadi dua ini guys, Advan GT atau si Evo. Tapi untuk warnanya aku masih belum tahu ya, antara polish atau yang matte masih bingung sih. Nanti kita coba fittingkan dulu terlebih dahulu sebelum pasang kayak gitu sih. Ada yang unik guys, itu Suzuki R3 diesel. Nah setelah ini giliran kita yang masuk ya guys. Setelah ini, jadi ini udah selesai yang R3 diesel tadi, tinggal kita masuk aja. Lagi dilepas-lepas ya, mau coba. Rencana bakal pakai Advan GT yang ini, antara dua ini. Menurut kalian bagus mana guys? Black chrome atau chrome?
Oke, Evo. Nah ini kalau kalian mulai tahunnya bulan 2 tahun 2026. Depan ini mentok nanti. Ada besi sesuatu di sini. Bakal kita copot sama masnya dibantu nanti. Sekilas kayak gini lah kelihatannya. Kelihatan kecil ya Advan GT-nya dibandingin. Tapi itu ring 18 katanya. Ya gitu dulu. Nanti kita lihat hasilnya ya pemasangan. Oke, jadi ini udah selesai pemasangannya, bannya. Kalian bisa lihat, ganteng parah ya. Velg Advan GT ring 18 ET25 dibalut Hankook Ventus Prime 4 235 ya, 235 R18. Memang agak ngedodan sedikit, tapi pas ini rata. Jadi ini udah selesai pasang velg ya. Kita lagi OTW pulang. Kalian udah lihat ya tadi velgnya gimana. Velgnya ya ini nanti aku jelaskan ulang ya. Velgnya mulai dari sisi luarnya. Ini kita dari sisi dalam aja dulu. Velg dan ban ya. Yang aku rasakan yang aku rasakan sekarang bannya sama velgnya ini yang benar-benar aku rasakan itu ada bertambah sedikit ya di ketinggiannya guys. Jadi seperti Zenix ini agak makin tinggi ke atas guys, karena memang bannya ini lebih tebal ya. Jadi kalau kalian lihat posisinya kayak gini, nah ini dia agak lebih commanding menurutku. Biasanya gak setinggi ini sih, tapi dia rasanya sekarang agak lebih tinggi lagi guys, gitu istilahnya. Jadi dia agak lebih tinggi memang dan berasa lebih commanding aja kita guys. Makin lebih commanding, serasa naik mobil apa? Kayak Pajero yang duduknya tinggi-tinggi atau Fortuner gitu-gitulah, Hilux gitu-gitu. Nah, itu yang pertama sih. Kalau masalah keempukan bannya kayak apa aku yang kurang sensitif apa gimana ya? Tapi yang aku rasakan sih sejauh ini masih mirip-mirip sih, guys. Mungkin kalaupun ada lebih empuk, mungkin lebih empuk sedikit aja gitu. Karena mungkin memang juga pengaruh ketebalan ya. Jadi memang aku rasakan agak lebih empuk sedikit kayak gitu. Oke, memang dia lebih empuk sedikit ya dari ban Dunlop SP Sport Max-nya. Karena memang Dunlop SP Sport Max itu yang dikasih Toyota itu memang kayaknya ban buat buat sport lah. Ini kalau ini bannya mungkin agak lebih ke ban MPV ya. Jadi memang agak lebih membal dan memang karena dia lebih tebal agak lebih empuk. Ini kalau aku lewat speed bump itu juga memang kerasa lebih empuk sedikit guys. Yang paling kerasa sih ketinggiannya ya. Jadi kita merasa lebih commanding lah memang seperti itu. Nah nanti lain-lainnya aku jelaskan kalau aku udah sampai rumah ya guys. Oke jadi kita udah ganti velg ya guys. Kalian bisa lihat di sini kita udah pakai velg yang aku pilih, yaitu velg Advan GT guys. Nah kira-kira penampakannya kayak gini ya guys. Kita sinematik dulu. Jadi kita kemarin sudah ganti velgnya, sudah ganti bannya juga. Bannya kan kita bawa sendiri dan velgnya itu kita beli langsung di tempatnya. Jadi memang masih ada beberapa settingan yang harus kita ubah guys, karena bannya ini memang agak gede dan juga velgnya agak gede gitu. Nah ini kita lihat di sini kita menggunakan ban yaitu Hankook Ventus Prime 4 235 55 R18 ya. Jadi kita beli yang tahun pembuatan 2026 ya. 2026.
velgnya di sini. Nah, kalau kalian lihat velgnya di sini ini menggunakan Advan GT ya. Ini memang bukan yang ori guys. Karena harganya ya memang nggak sampai puluhan juta. Ini menggunakan Advan GT, lebarnya 9,5, ET25 kayak gitu. Jadi kalau kalian lihat di sini space-nya itu memang mepet betul guys. Memang dia lebih padat. Cuman space-nya itu hanya berapa jari ya? 3 jari guys ke inner fender yang dalam ini. Nah, ini ada part yang aku copot guys. Jadi ada besi di dalam itu yang dicopot guys. Jadi ada besi di dalam yang dicopot sehingga fendernya ini bisa agak dimasukin lagi. Tapi sebenarnya kalau mau lebih bagus harusnya dipanasin guys. Bagian dalamnya itu harusnya dipanasin. Jadi dia itu bisa benar-benar nekuk dan aman guys. Yang ini aku masih ragu-ragu guys, apa dia gesok atau enggak ini. Karena berapa kali aku kok ngerasa kayak wah, kalau mentok ini tipis banget guys. Mungkin jari ini nggak masuk masalahnya guys. Jadi kayak selidi gitu loh. Aku takutnya itu mentok malah kegerus-gerus. Makin lama aku nggak nyadar makin kegerus gitu loh. Bannya. Untuk bannya sendiri ini agak ngedonat ya ternyata guys. Kayaknya karena velgnya di 9,5 deh, makanya kelebaran. Memang kemarin masnya itu menyarankan 8,5, cuma aku itu nggak ngeh. Tapi ini juga bagus kok jadi penuh. Kalau kalian lihat dari sisi sini, sisi belakang ini fitment Zenix yang cakep guys. Tuh kalian lihat rata fender guys, rata ya. Malah agak keluar dikit ban yang bawah itu, malah agak kayak chamber gitu. Kayaknya memang mobil sekarang itu agak chamber dikit ya. CR-V juga gitu soalnya. Tuh cakep kan, kalian lihat fitmentnya. Velg nih cakep banget guys. Dipadukan dengan warna abu dari si Zenix, itu makin kelihatan cakep guys. Ini mepet banget sih guys. Tuh kalau kalian lihat jariku aja nggak masuk guys. Untuk yang sisi kanan masih aman sih guys, masih ada bisa masuk 1 jari gitu. Tuh kalau kalian lihat masih aman banget yang kanan. Nah yang kiri nih loh MPR, kok sepertinya kena ya yang kiri ini. Oh yang kiri kalau aku lihat juga masih aman sih guys. Cuma memang kalau mau lebih aman kita harus panasin fender ya, inner fender. Jadi memang nggak gesrot. Nanti mungkin nextnya aku bakal panasin sih. Jadi biar aku nggak was-was ya kalau belokin mobilnya. Kita coba lagi. Soalnya ini kan pemakaian sehari-hari Zenix nih. Ya nggak sehari-hari juga, tapi kan masih mobil yang dipakai mobil tempur lah karena irit. Tapi kalau was-was terus ya bahaya juga. Jadi takut kegesrot lah, takut inilah. Tuh mepet banget guys. Coba kita putar dikit. Ya kayak gitulah guys sementara untuk videonya. Kali ini kita cukup ganti velg dan ban dulu karena ya udah cukup mahal guys. Bannya sendiri kemarin kan sekitar 1 komaan. Velgnya juga sekitar ya 7-an lebih lah. Meskipun ini velg ya replika, tetap dibilang mahal ya, tetap terbilang mahal ya buat aku. Jadi ya udah, nanti nextnya lagi mungkin kita modif interior ya. Aku belum tahu sih, tapi rencananya aku mau hitemin si bagian dalam ini guys. Jadi yang putih ini aku mau hitemin. Cuman kok jadi gelap ya pikirku ya. Kayak Yaris dulu tuh, Yaris tuh warna hitam semua guys. Cuman karena ini bodinya udah gelap, aku takutnya malah makin mati guys warnanya. Tapi kalian coba komen sih, cocokan dia warna gelap atau enggak sih, atau tetap dibiarkan kayak gini aja. Aku rencana memang mau hitemin ini mau hitemin karena aku udah bisa hitemin sendiri gitu loh. Jadi ya udah, sekian dulu untuk videonya. Buat kalian yang suka dan mau support channel aku, kalian boleh subscribe dan like ya, agar aku makin semangat untuk buat video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.